Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirannya. Karena atas rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan hidup hingga saat ini. Pada video ini, akan saya jelaskan mengenai kesibukan para penghuni surga dalam memecahkan perawan bidadari menurut pandangan Islam. Sebelum saya menjelaskan inti dari video ini, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe dan share ke media sosial, agar bersama kita mengetahui tentang berita kebenaran. Sebagaimana penduduk dunia begitu sibuk memerahkan peluh dan keringat, membanting tulang demi bisa merasakan kenikmatan dunia. Namun, betapa banyak di antara penduduk dunia setelah bersusah payah sibuk bekerja ternyata tidak mampu meraih kenikmatan yang mereka angan-angankan. Kalaulah mereka berhasil meraih apa yang mereka inginkan, ternyata kenikmatan tersebut tidak abadi dan akan sirna, dan kenikmatan tersebut ternyata terkontaminasi dengan kesedihan, kesenangan dan gundah gulana, bahkan ketakutan dan kekhawatiran. Itulah hasil kesibukan penduduk dunia, semuanya fana dan fata morgana. Akan tetapi, perlu kita ketahui bersama bahwa para penghuni surga juga sibuk. Kesibukan para penghuni surga sangat berbeda dengan kesibukan penduduk dunia. Kesibukan para penghuni surga adalah menikmati segala kelezatan dengan kenikmatan dan anugerah yang Allah sediakan bagi mereka di surga. Di antara kesibukan mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Terbaca dalam Quran Surah Yasin ayat 55 sampai dengan ayat 56. Berdasarkan pada pandangan dari ulama terkemuka kita yaitu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum serta Ibnul Musayyib, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qata'adah, Al-Ammasi, Sulaiman at-Taimi, dan Al-Auza'i menyatakan bahwa pekerjaan para penghuni surga adalah memecahkan keperawanan para bidadari. Lihat tafsir At-Tabari 20 ayat 534 sampai dengan ayat 535, Ad-Dur Al-Manatsur 7 ayat 64, dan tafsir Ibni Katsir 6 ayat 82. Abu Kilabah berkata, tatkala seorang lelaki penghuni surga sedang bersama istrinya dari bidadari, maka dikatakan kepadanya, pergilah kepada istrimu yang ada di neraka. Maka ia pun berkata, saya sedang sibuk dengan bidadariku. Maka dikatakan kembali dia, pergilah engkau ke keluargamu. Dan dikatakan bahwasanya para penghuni surga sedang sibuk dalam kenikmatan dan kelezatan yang mereka rasakan, sehingga mereka tidak memperdulikan tentang kondisi para pelaku kemaksiatan dan nasib mereka yang masuk ke dalam neraka serta azab dan siksaan yang mereka rasakan. Meskipun para penghuni neraka tersebut adalah karib kerabat para penghuni surga dan istri-istri mereka tatkala di dunia. Terbaca dalam Tafsir Al-Qurtubi 15 ayat 43. Bagaimana seorang penghuni surga tidak sibuk memecahkan keperawanan para bidadari, sementara Allah menyediakan para bidadari yang jumlahnya sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, bagi seorang mukmin di surga sebuah kemah dari sebuah mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil. Dan bagi seorang mukmin dalam kemah mutiara tersebut istri-istrinya, sang mukmin berkeliling mengitari mereka sehingga sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain. Terbaca dalam Hari Al-Bukhari nomor 3243 dan Muslim nomor 7337. Al-Munawi berkata, bagi sang mukmin memiliki istri-istri yang banyak, ia mengelilingi istri-istri tersebut untuk menjimak mereka atau yang semisalnya, sehingga sebagian bidadari tidak melihat bidadari yang lain karena besarnya kemah mutiara tersebut. Terbaca dalam At-Taisir Bisyar Al-Jami, As-Sogir 1 ayat 685. Bagaimana seorang penghuni surga tidak sibuk memecahkan keperawanan para bidadari,
Sementara para bidadari sangat cantik dan selalu merindukannya dan selalu merayunya, bagaimana seorang penghuni surga tidak sibuk memecahkan keperawanan para bidadari? Sementara dia telah diberi kekuatan 100 orang dalam jima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, seorang mukmin di surga diberi kekuatan untuk berjemak sekian dan sekian. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu? Rasulullah bersabda, ia diberi kekuatan 100 orang dalam berjima. Terbaca dalam Hari At-Tirmidzi nomor 2536 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bagaimana seorang penghuni surga tidak sibuk memecahkan keperawanan para bidadari? Sementara para bidadari setiap tubuh yang disusui akan kembali lagi ke perawanan mereka. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Terbaca dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 35 sampai dengan ayat 36. Asy-Syaikh As-Sa'di berkata, sifat keperawanan ini selalu menyertai mereka dalam berbagai kondisi. Terbaca dalam Taisir Ar-Karim Ar-Rahman halaman 833. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya seorang penghuni surga sungguh akan memeluk bidadari selama 70 tahun, ia tidak bosan dengan bidadari tersebut dan sang bidadari juga tidak bosan dengannya, setiap kali ia menjimaknya. Ia mendapati sang bidadari kembali perawan, dan setiap kali ia kembali kepada sang bidadari, maka syahwatnya akan kembali. Maka ia pun menjimak bidadari tersebut dengan kekuatan 70 lelaki. Tidak ada mani yang keluar dari keduanya, ia menjimak bidadari tanpa keluar mani, dan sang bidadari juga tidak keluar mani. Terbaca dalam Tafsir Al-Qurtubi 15 ayat 45. Tentu saja ini semua membuat para penghuni surga sibuk memecahkan keperawanan para bidadari. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika Anda melihat apa yang ada di bawah pusar sang bidadari, maka Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu kemaluan sang bidadari yang masih perawan tidak ada kuasa untuk bisa menjelaskan kemulusan dan kesempitannya. Tidak ada darah haid yang menghalanginya dan tidak juga ada air kencing, serta tidak ada sesuatu pun dari hal-hal buruk yang terdapat pada wanita-wanita dunia. Dua paha yang menghimpit kemaluan sang bidadari tersebut menjaganya, maka sisi kemaluan bidadari tersebut telah terjaga di bawah penjagaan dan keperkasaan. Kedua paha tersebut melayani kemaluan sang bidadari, dialah sang raja di antara kedua paha tersebut, dan merupakan hak agar raja ditaati. Dan menyetubuhi bidadari merupakan penawar dan obat kecintaannya kepada sang bidadari, maka kecintaan dari sang lelaki dan bukanlah menyenangkan. Jika ia menyetubuhi sang bidadari, maka sang bidadari akan kembali lagi ke perawanannya tanpa ada darah dan tanpa kekurangan sama sekali. Dialah sang lelaki yang berhasrat, dan kemaluannya tidak akan bengkok, loyo, sebagaimana tidak perlu diingkari. Dan sungguh kami telah meriwayatkan bahwasanya kesibukan mereka yang telah disebutkan dalam surat Yasin tanpa perlu penjelasan lagi, yaitu kesibukan seorang pengantin mempelai lelaki dengan mempelai wanitanya. Setelah sekian lama sang mempelai lelaki telah diombang-ambingkan oleh kerinduan. Demi Allah, janganlah engkau bertanya kepadanya tentang kesibukannya pada malam-malam itu, perkaranya sangat luar biasa. Dan buatlah perumpamaan kepada mereka dengan seorang pria yang memendam kerinduan dan telah lama terpisah dari kekasihnya di negeri yang jauh. Kerinduan selalu menggelisahkannya, namun tidak ada kemungkinan untuk bertemu dengan kekasihnya. Setelah lama berpisah dari kekasihnya, tiba-tiba memungkinkan dia untuk bisa bertemu dengan kekasihnya. Maka apakah engkau mencelanya jika lantas ia pun sibuk bersetubuh dengan kekasihnya? Tentu tidak, demi zat yang memberikan hadiah tanpa batas. Syekh Muhammad Khalil Heros rahimahul menjelaskan bait-bait yang ditulis oleh Ibnul Qayyim di atas. Beliau berkata, sungguh sang penyair, yaitu Ibnul Qayyim, telah merasa bahwasanya penanya telah menulis begitu jauh,
dan panjang lebar dalam bait-bait di atas tentang sifat bidadari dengan begitu jelasnya yang seharusnya tidak perlu dijelaskan, vulgar. Maka ia pun beristighfar kepada Allah karena semangatnya penanya menulis dan ia minta agar Allah memberi uzur kepadanya pada isi bait-baitnya yang melampaui batas. Terbaca dalam Syarh Al-Qasyidah An-Nuniyah 2 ayat 397. Istilah Ibnul Qayyim beristighfar kepada Allah sehingga saya yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini juga meminta maaf kepada Allah. Jika terlalu detail dalam menjelaskan tentang bidadari, tidak lain dan tidak bukan, bahwa niat saya agar para mukmin muslimin dan muslimah sekalian lebih bersemangat dalam beramal soleh baik sholat malam, sedekah, dan puasa. Agar bisa merasakan kesibukan yang telah menyibukkan para penghuni surga. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang kesibukan para penghuni surga dalam memecahkan perawan bidadari surga menurut pandangan Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebab yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud Isa Al-Masih Sang Kalimatullah. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.